Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Insya Allah kita dalam keadaan yang baik, yang selalu diberikan kesehatan. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang konsepsi dan perkembangan janin yang sebetulnya mahasiswa sudah seringkali gitu ya belajar terkait ini. Sudah belajar zaman SMA, saya yakin sudah pernah mempelajari terkait tentang konsepsi dan perkembangan janin ini. Ini kita nanti akan review saja ya terkait konsepsi dan perkembangan janin. Oke, kita bisa lanjutkan ya. Kalau kita mengingat tentang konsepsi dan perkembangan janin, berarti di sini kan kita mengetahui apakah apa saja sih yang berperan dalam kehamilan begitu ya. Coba. Jadi berasal dari telur menuju ke embrio kan begitu ya. Selanjutnya, konsepsi itu adanya persatuan antara sebuah telur dan sperma. Jadi di mana konsepsi itu adanya hasil pembuahan dari zigot yang dia akhirnya menjadi embrio begitu ya. Selanjutnya, jadi di sini konsepsi atau fertilisasi sebuah sperma yang melakukan penetrasi pada sel telur yang telah matang. Ya. Oke, ini sperma. Nah, ovulasi. Siapa yang bisa ovulasi? Jadi setiap bulan seorang wanita subur dia akan mengalami proses ovulasi. Jadi proses ovulasi itu terjadi 2 minggu setelah hari pertama haid terakhir. Apa sih hari pertama haid terakhir? Misal wanita A menstruasi tanggal 1 Maret. Selesainya tanggal 10 Maret. Nah, di sini namanya hari pertama haid terakhir adalah tanggal 1 Maret sebelum dia tidak menstruasi gitu ya. Jadi bukan tanggal 10-nya tapi tanggal 1 untuk dia dikatakan hari pertama haid terakhir. Nah, di sini saat ovulasi, ovum keluar dari folikel ovarium yang pecah, di mana kadar estrogen dia akan meningkatkan gerakan tuba uterin sehingga silia tuba ini akan meningkat dan menggerakkan sepanjang tuba menuju rahim. Ovum juga dianggap subur selama 24 jam setelah ovulasi, gitu ya. Jadi ovulasi itu 2 minggu setelah hari pertama haid terakhir. Oke, ini telur yang sudah matang, begitu ya. Nah, kemudian kalau setelah ovulasi, sel telur yang sudah matang tadi, dia akan berjalan ke tuba falopi. Kemudian dia akan bertemu dengan sperma. Sperma yang sehat tadi, dia akan menuju ke tuba falopi dan akan bertemu sama si ovum begitu yang telah matang. Sehingga terjadilah fertilisasi. Oke. Ini proses fertilisasi. Nah, sedangkan kita akan melihat perjalanan sperma. Melalui ejakulasi dikeluarkan dalam 1 sendok teh itu, 1 sendok teh itu akan ada 200 hingga 500 juta sperma. Di mana sperma itu
dia akan berenang dengan ekornya, dan yang baik, sperma yang terbaik dia akan gesit begitu ya. Dia akan cepat menuju si ovum. Nah, sperma ini dia akan bertahan hidup selama sekitar 3 sampai 5 hari, 48 2 hari ya, 2 sampai 72 jam. Berarti 2 hari sampai 3 hari begitu ya, 48 sampai 72 jam. Nah, beberapa sperma yang dia itu tidak bisa bertemu dengan si ovum, dia akan hilang sendiri di vagina, akan keluar sendiri begitu. Jadi dia tidak akan mendapatkan ovum. Oke. Nah, ini sperma. Jadi bila sperma bertemu dan mengadakan penetrasi sel telur, maka terjadilah sebuah proses pembuahan atau fertilisasi. Nah, ini sperma yang dia sudah cukup menuju ke ovum begitu ya, dia yang paling cepat gitu larinya. Nah, ini prosesnya. Tadi kan kita sudah jelaskan, fertilisasi itu proses peleburan antara satu sel sperma dengan satu sel ovum yang sudah matang. Jadi kalau kita bisa lihat dari kedua titik ini ovum gitu ya, ini ovarium yang dia menghasilkan ovum yang sudah matang. Kemudian ada ejakulasi sehingga sperma dia akan berjalan. Jadi kira-kira akan ada animasi seperti ini. Ya. Ovum akan berjalan ke tuba falopi dan sperma juga akan menuju ke tuba falopi. Nah, sperma dan ovum tadi dia akan bertemu gitu ya di tuba falopi. Sehingga dia akan menuju ke daerah dinding rahim. Begitu. Nah, ini di dinding rahim. Oke. Baik ya. Selanjutnya. Nah, sel telur yang telah dibuahi akan membelah dan bertumbuh dalam pars ambularis tuba falopi menjadi beberapa sel, yaitu namanya stadium morula. Morula yang meninggalkan tuba falopi dan masuk ke dalam uterus 3-4 hari pasca fertilisasi disebut ini blastula. Jadi kadang-kadang yang tadi kita lihat antara sperma dan ovum bertemu yang harusnya dia menempel di dinding rahim, namun bertemunya tadi kemudian dia tidak jalan di dinding rahim, itu juga akan menyebabkan ketidakabnormalan pada kehamilan tadi begitu. Jadi contoh kita akan kembali di gambar ini tadi. Jika pertemuan antara sperma dan ovum ini dia tidak menempel di dinding rahim, malah dia akan di leher rahim atau mungkin di daerah tuba, maka dia akan disebut kehamilan ektopik. Jadi kehamilan di luar rahim. Sering kali kita mendengar ya, ada kehamilan di luar rahim gitu. Maksudnya gimana? Ya itu tadi maksudnya. Dia tidak menempel di dinding rahim, tapi dia menempelnya di daerah tuba falopi ataupun di leher rahim begitu. Oke, ini tadi blastula ya. Selanjutnya implantasi. Setelah berada dalam uterus, sel telur yang telah mengalami fertilisasi akan menempel pada endometrium. Proses tersebut dinamakan implantasi. Sel-sel telur terus membelah diri begitu ya dalam implantasi ini.
Kemudian implantasi ini biasanya terjadi kurang lebih dari 6 hari setelah dia konsepsi. Apabila sudah terjadi konsepsi, maka dikatakan terjadi kehamilan atau yang dikenal dengan gravid gitu, atau gravida. Oke, selanjutnya hari keempat sudah dikatakan inti blastokista telah sampai pada permukaan stoma endometrium. Hari ke-6 blastokista mulai masuk ke dalam stoma endometrium. Hari ke-10 blastokista telah terbendam seluruhnya ke dalam stoma endometrium. Selaput janin terdiri atas korion, amnion, kantung telur, alontois, bagian korion fili, dan plasenta. Oke, ini embrio dan janin. Kehamilan ini berlangsung sekitar 9 bulan atau 40 minggu. Nah, jika kalau dia kurang dari 37 minggu, dia dikatakan belum aterem atau yang disebut dengan prematur. Ya. Kemudian kalau lebih dari 42 minggu, maka disebut posterem. Oke. Selanjutnya, tahap embrio berlangsung hari ke-15, sekitar 8 minggu setelah konsepsi. Nah, hormon kehamilan. Hormon kehamilan di sini disebut HCG, Human Chorionic Gonadotropin, adalah hormon yang berada dalam darah waktu beberapa minggu pasca konsepsi. HCG ini merupakan hormon yang dapat dideteksi dalam darah atau air seni setelah beberapa minggu. HCG diproduksi sel-sel pembentuk plasenta, ya, hormon HCG. Sehingga kalau dia sudah ada hormon HCG, maka jika ada pasien gitu dengan ibu yang dia merasa tidak menstruasi itu atau namanya amenor, maka pada saat dia diperiksa bisa saja dia hasil tes kehamilannya menyatakan positif begitu ya, atau kalau ada yang tes kehamilan strep 1, strep 2, ada strepnya itu ada 2. Oke, selanjutnya plasenta. Pada kurang lebih minggu ke-16, seluruh kantong rahim telah ditutupi oleh fili chorialis. Setelah kantong membesar, fili di seberang janin terjepit mengalami degenerasi sehingga menjadi halus korion halus. Ya. Nah, ini fungsi plasenta yaitu untuk menyalurkan makanan, alat untuk menyalurkan hasil metabolisme, menyalurkan oksigen dari ibu ke janin, alat pembentuk hormon, penyalur antibodi ibu dan janin, ya, dan menyalurkan obat dibutuhkan janin dari sang ibu. Nah, ini fungsi dari cairan amnion, yaitu air ketuban. Rongga yang diliputi selaput janin disebut sebagai rongga amnion. Di dalam rongga ini terdapat cairan amnion atau air ketuban. Ya, ini faal air ketuban, nanti bisa dipelajari sendiri. Fungsinya ada cairan amnion tadi melindungi dari trauma, tempat perkembangan muskuloskeletal janin, menjaga suhu tubuh janin, membersihkan janin, ya. Pengukuran janin amnion untuk melihat adanya risiko kematian janin, USG juga bisa dilaksanakan. Kemudian volume cairan amnion pada saat aterem itu berkisar antara 1000 sampai 1500 ml. Ini perkembangan janin. Setelah proses implantasi, sejumlah sel berkembang menjadi plasenta yang disebut mudiga. Setelah 3 minggu pasca ovulasi, dia akan mulai berkembang. Kemudian minggu ke-5 sudah ada detak jantung janin dan lain sebagainya. Minggu ke-7 tali pusat juga
sampai minggu 27, mudikah juga setelah kehamilan 8 minggu. Ya. Nah, saya rasa untuk perkembangan janin pada kehamilan 1 minggu dan selanjutnya nanti mahasiswa bisa mempelajari sendiri begitu ya, karena masih ada slide berikutnya terkait tentang apa itu namanya adaptasi fisiologi pada kehamilan. Nanti di situ kami juga jelaskan terkait tentang proses kehamilan dan adaptasi fisiologis pada ibu. Ya, ini perkembangannya ya. Saya rasa ini bisa dipelajari sendiri, termasuk yang ada di Laudermik, buku keperawatan maternitas, itu mahasiswa juga bisa mempelajari di situ. Nah, ini perkembangan janinnya dari setiap minggunya, begitu ya. Oke, ini banyak sekali ini perkembangannya hingga sampai dengan USG. Pemeriksaan USG ini biasanya dapat dilakukan pada kehamilan 20 minggu, di mana dokter akan mengamati keadaan dan lokasi plasenta. Jadi ada beberapa kejadian plasenta ada di bawah, begitu ya, itu akan mempengaruhi tumbuh kembang bayi dan termasuk juga keselamatan pada ibu. Ya. Kalau zaman dulu orang USG, bukan zaman dulu ya, orang yang kurang pengetahuan begitu ya. USG itu dianggap hanya melihat apakah jenis kelamin pada pada janinnya. Nah, itu salah total. Karena USG ini banyak manfaatnya begitu. Salah satunya untuk melihat lokasi plasenta, kemudian berat badan, perkiraan berat janin, kemudian perkiraan panjang janin, kemudian yang paling utama adalah denyut jantung janin. Nah, itu yang perlu diketahui sebetulnya, bukan hal utama USG untuk melihat jenis kelamin. Itu hanya sebuah bonus begitu ya. Oke, baik. Ini hasil USG begitu ya. Ini perkembangan janin 21 minggu, 22 minggu, 23 minggu. Ya. Sampai dengan 26 minggu ini bisa nanti tolong mahasiswa untuk belajar sendiri. Oke, ini proses kehamilan. Ya, kalau ini perawatan dan prakonsepsi, di mana perawatan prakonsepsi itu perawatan yang dirancangkan untuk menjaga kesehatan. Jadi prakonsepsi bagaimana pada saat seorang laki-laki dan perempuan ingin mempunyai anak begitu ya. Ini adalah makanya ini ada perawatan prakonsepsi. Yang pertama terkait membangun perilaku gaya hidup, mengetahui menangani faktor risiko, menjalani kehamilan tanpa risiko, dan mungkin mempersiapkan individu secara psikologis untuk menghadapi kehamilan dan mengemban tanggung jawab sebagai orang tua. Ini peran-peran dalam prakonsepsi yang merekomendasikan bagaimana gaya hidup, berat badan, dan waktu konsepsi yang tepat. Pencegahan menjadi prioritas rencana keperawatan. Ya, ini ada beberapa, mengurangi stres, ya, ada relaksasi dan lain sebagainya. Ini evaluasi untuk jangka pendek. Ya, ini, oke. Baik, untuk perkembangan janin, saya rasa saya cukupkan untuk konsepsi dan perkembangan janin. Mahasiswa dapat melakukan mempelajari sendiri
kita akan melanjutkan tentang kehamilan, gitu ya, adaptasi fisiologi kehamilan. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Kita akhiri, kita lanjutkan dengan sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.